Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala al-musannif, yani Imam Ghazali, al-aqabatu tsaniyah wa hiya aqabatu taubah. Tanjakan yang kedua, tangga yang kedua dalam masalah ibadah, yaitu tanjakan taubat atau tangga taubat. Selanjutnya, wahai penuntut ibadah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Wajib bagimu bertaubat, dan hal itu karena dua perkara. Kenapa taubat itu begitu penting? Kenapa taubat menjadi tangga yang kedua? Karena dua perkara. Yang pertama dari dua perkara itu adalah agar engkau meraih pertolongan untuk berbuat ketaatan. Karena kesialan atau efek negatif dosa-dosa itu akan mewariskan berbagai penghalangan dan mengakibatkan penelantaran. Jadi alasan pertama kenapa taubat itu begitu penting sampai menjadi aqobah yang kedua, karena taubat akan menjadi taufikut ta'ah. Walaupun kita menguasai 3 ilmu, tauhidnya kita kuasai, sehingga kita benar-benar mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Ilmu fikihnya kita kuasai, syarat rukun dalam segala ibadah kita mengerti. Ilmu hatinya kita tahu, keikhlasannya bisa kita jaga, tawakal dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya dosa, kemudian dosa itu tidak segera kita taubati, maka efek negatifnya apa? Kita akan malas untuk mengerjakan ibadah. Dosa-dosa kita ini adalah sebagai penghalang kita untuk melakukan ibadah. Dan sesungguhnya belenggu dosa-dosa itu menghalangi untuk berjalan menuju ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan bersegera untuk melayaninya. Karena sesungguhnya beratnya dosa-dosa itu menghalangi keringanan diri untuk melakukan berbagai kebaikan dan kesigapan dalam berbagai ketaatan. Jadi taufik untuk beramalnya itu hilang. Berat kita untuk mengerjakan ibadah. Dan kalaupun kita sempat bisa mengerjakan ibadah, biasanya mengerjakan ibadahnya itu tidak bergairah. Suka dinanti-nanti. Ketika dikerjakan, ingin segera selesai, ingin segera cepat bekerja lagi. Sebagaimana ketika kita diundang oleh seseorang, dia mengundang kita bahwa akan ada sajian makanan-makanan yang nikmat di rumahnya. Bahkan orang yang datang akan mendapatkan door prize. Semuanya akan mendapatkan hadiah. Yang mendapatkan door prize lebih besar lagi hadiahnya. Kira-kira orang-orang bakal datang apa tidak? Bakal datang. Sajiannya nikmat, kemudian diberi hadiah pula, apalagi ada door prize-nya. Dan kita datang ke sananya dengan gratis, cuma-cuma. Maka orang yang sehat pasti akan datang. Masalahnya kita kepada orang yang mengundang itu punya salah. Kita suka nyakitin dia, pernah zalim kepada dia. Kira-kira kita bakal datang apa tidak? Gak akan datang walaupun sajiannya nikmat, walaupun ada hadiahnya. Karena kita merasa punya salah kepada orang yang mengundang. Tapi kalau kita sudah minta maaf, kita sudah baikan lagi, diundang, datang apa enggak? Datang. Karena permasalahannya sudah selesai. Kita sudah meminta maaf. Begitu juga. Pahala sholat subuh luar biasa besar. Qobliyah subuh luar biasa besar. Allah undang. Dengan cuma-cuma gratis. Pahalanya besar. Nanti di surga akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Bahkan ketika di dunia pun dia akan merasa tenang hidupnya. Bagi orang yang sehat bakal datang apa enggak? Bakal datang. Sebelum dia meninggal, dia sudah mendapatkan kebahagiaan itu, ketentraman itu sudah dia dapat. Kalau orang ini enggak mau datang ke tempat sholat ketika dipanggil oleh Allah, padahal sholatnya itu akan membuat dia bahagia di dunia, apalagi nanti hadiah di akhirat, pahala, surga dan lain sebagainya, kok enggak datang? Ini menunjukkan dia punya salah kepada zat yang mengundang. Apalagi contohnya lagi nih, orang yang ngundang kita selalu ngasih kita. Dikasih tapi kita membalasnya dengan keburukan.
diundang lagi sama dia, nggak akan datang. Malu kita untuk datang. Begitu juga dengan Allah. Allah selalu memberi kita kenikmatan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, diberi anak, diberi istri, diberi pekerjaan, makan nikmat, bisa menghirup udara gratis. Kita malah berbuat dosa kepada Allah, dipanggil sama Allah untuk sholat, malu. Cuman kita nggak sadar, hati nurani kita yang merasa malu. Untuk itu, supaya taufik untuk taatnya kembali lagi kepada kita, bertobat kepada Allah, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ibadah pun akan terasa ringan lagi. Dan sesungguhnya berterus-menerus dalam berbuat dosa-dosa itu termasuk hal yang dapat menghitamkan berbagai hati. Lalu engkau akan mendapati hati dalam kegelapan dan kondisi keras. Kerasnya hati, gelapnya hati. Karena kemaksiatan-kemaksiatan kita, ini akan membuat kita susah untuk dinasihati. Ad-dinu nasihah. Agama itu isinya nasihat-nasihat. Kalaupun orang yang menasihati kita tidak cocok dengan kita, minimal-minimalnya dia senang dinasihati. Itu hati yang bersih. Kalau hatinya sudah gelap, hatinya sudah keras, dinasihati orang bukannya menerima, malah memarahinya. Sekarang kan banyak. Diajak ke masjid malah dia marah. Lanjutnya. Dan juga tidak akan ada keluasan di dalamnya. Tidak ada kejernihan, tidak ada kelezatan, dan tidak ada kemanisan dalam ibadah. Dosa ini bukan hanya sekadar membuat hati keras, susah dinasihati. Ketika dia bisa ibadah pun, ibadahnya tidak akan merasa manis, tidak lezat. Ibadah itu bagaikan beban. Jadi ibadahnya tidak merasa nyaman. Dan jika Allah tidak memberi kasih sayang, maka pasti hal itu akan menyeret pelakunya kepada kekufuran dan kecelakaan. Gara-gara dosa, akhirnya orang tersebut malas ibadah, kesini-kesini terus meninggalkan ibadah. Ketika ibadah tidak nyaman, maka lambat laun dia akan mulai kufur. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Sholat sudah ditinggalkan full, sudah nggak pernah sholat lagi. Bahkan sholat Jumat pun tidak. Itu bahayanya dosa. Kalau tidak segera ditaubati, takutnya malah menjadi kufur. Naudzubillah min dzalik. Maka alangkah mengherankan bagaimana mungkin Allah akan memberi taufik untuk ketaatan kepada orang-orang yang berada dalam kesialan dan kekerasan hatinya. Tentu tidak mungkin Allah akan memberikan taufik bagi orang yang sial atau hatinya keras karena dosa-dosa tadi. Dan bagaimana mungkin Allah akan memanggil untuk berkhidmat bagi orang yang berterus-menerus atas kemaksiatan dan selalu ingkar? Jelas tidak akan mungkin Allah akan memanggil dia untuk berkhidmat kepadanya. Dan bagaimana mungkin Allah akan mendekatkan kepada permunajatan bagi orang yang berlumuran berbagai kotoran dan najis. Jadi bagaimana mungkin Allah mau dekat kepada orang yang berlumuran dosa, yang berlumuran najis. Diibaratkan najis di sini bukan najis yang menyebabkan sholat tidak sah, bukan. Maksudnya najis kotor. Seperti Tino sedang kotor, bau. Apakah Mang Herdi mau mendekati Tino? Gak mau. Maka Allah pun sama. Kita dengan orang yang kotor, dengan orang yang bau, gak mau mendekat. Begitu juga dengan Allah. Gak mau mendekatkan diri kepada orang-orang yang berlumuran dosa. Bagaimana mau menambah ketaatan, bagaimana mau menjaga ketaatan, sedangkan Allahnya jauh dari kita. Jadi taubat itu betul-betul sangat diperlukan. Dan taubat jangan menunggu waktu. Karena taubat itu amalan hati. Bisa di mana saja, bisa kapan saja. Ketika berbuat dosa pada saat itu, istighfar setelahnya langsung itu diperlukan juga. Nanti malamnya ditambah dengan sholat taubat. Kalau kita berbuat dosa jam 8 malam misalnya, besok taubatnya. Kalau jam 9 malam meninggal, mati dalam keadaan mempunyai dosa. Langsung minimal istighfar dulu. Cuman kita pun harus buat momen di mana kita betul-betul bisa mensuasanakan diri, bisa nangis bersama.
yang biasa kita lakukan di akhir Ramadan, sholat tasbih, berdoa, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, kita menangis karena Allah, menangis karena takut terhadap azab Allah. Itu diperlukan, cuman untuk taubat harian jangan menunggu waktu, bahkan jangan menunggu hari. Menunggu menit pun jangan. Setelah berdosa, kemudian kita sadar, segera istighfar pada saat itu juga. Nanti setelah sholat kita taubat lagi. Tengah malam sholat taubatnya dikhususkan. Maka di dalam hadis dari Nabi yang jujur lagi dipercaya, yaitu Rasulullah SAW, beliau bersabda, apabila seorang hamba berdusta, maka 2 malaikat menyingkir darinya karena bau busuk sesuatu yang keluar dari mulutnya. Berdusta, 2 malaikat akan kabur dari dia. Malaikat yang membuat dia mudah untuk taat, malaikat yang membuat dia untuk mudah menjauhi maksiat kabur gara-gara bohongnya dia. Karena bohongnya seseorang ini bagi malaikat sangat bau. Begitu juga dengan Allah, gak akan mau mendekat kepadanya. Makanya para wali, para ulama-ulama besar, kiai-kiai besar, kalau kita sowan, datang kepadanya, mengatakan sesuatu, dan kita bohong, dia tahu. Kenapa? Bagi ulama, bagi wali Allah, mulut kita berasa sangat bau ketika berbohong. Karena kedekatannya kepada Allah luar biasa, sehingga hati nuraninya bisa tahu. Kita berbohong, langsung tercium baunya. Lalu bagaimana mungkin layak lidah orang ini untuk berzikir kepada Allah? Orang yang berbohong, bau busuk, bagaimana mungkin layak untuk digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Gak layak, ya. Mulut saja, coba seminggu gak gosok gigi. Pernah gak? Seminggu gak gosok gigi. Terus ngomong di dekat teman kita, bau. Dan kita pun ngerasa nggak nyaman. Karena gigi kita sudah kuning, tebal dengan bakteri, tebal dengan makanan, nggak enak mulut kita. Dipakai ngomong pun orang lain nggak nyaman dengan kita. Orang nggak mau dekat dengan kita. Cuman bau mulut yang seperti itu bisa dibereskan dengan gosok gigi. Nah, bau mulut karena berdusta, karena menyakiti orang lain, maka cara membersihkannya adalah dengan bertaubat. Orang yang gak sikat gigi seminggu gak enak tuh makan. Begitu juga orang yang punya dusta dengan mulutnya, suka berbohong, suka menyakiti orang lain dengan mulutnya, gak enak untuk berzikir. Sama dengan orang yang gak sikat gigi seminggu untuk makan gak enak. Makanya ketika berwudu itu rasakan. Karena wudu itu kan menghapus dosa-dosa kita. Ketika membasuh wajah, rasakan dosa-dosa keluar dari pandangan mata kita, dari pendengaran telinga kita, dari ucapan bohong kita, ucapan dari menyakiti orang lain. Rasakan itu keluar. Ya. Sehingga dari wudhu saja itu sudah banyak mengampuni dosa-dosa. Sholat, mengampuni dosa antara sholat satu dengan sholat yang lainnya. Orang jarang sholat, apalagi gak pernah sholat, ya pasti juga gak akan wudhu. Maka bagaimana mungkin orang tersebut bisa nyaman untuk ibadah? Makanya orang-orang yang sering meninggalkan sholat itu untuk ibadah mereka sangat-sangat malas. Bener nggak? Kita aja yang istiqomah sholat kadang-kadang dalam ibadah lain suka malas. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Apalagi orang yang tidak sholat, dosanya nggak pernah ditobati lewat sholatnya, lewat wudhunya, semakin susahlah dia untuk beribadah. Nah, orang yang seperti ini ditakutkan matinya dalam keadaan kufur. Mungkin mulutnya tidak mengatakan kata kekufuran, sehingga orang lain tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya hatinya sudah kufur kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka sudah tentu orang yang bergelimang berbagai maksiat hampir tidak bisa menemukan taufik dan tidak akan ringan anggota-anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Ya, sudah dijelaskan tadi. Bahkan kata Masyaikh, kata guru-guru saya, jangankan orang yang berdosa, kita dekat dengan orang yang suka berbuat dosa, itu pun akan beresiko kita malas untuk ibadah. Dekat dengan pendosa saja akan membuat malas untuk ibadah. Apalagi kita sendiri yang bermaksiat. Lalu jika bertepatan, kebetulan ia berbuat ketaatan, maka dilakukan dengan susah payah.
Tidak ada rasa manis menyertainya dan tidak ada kemurnian, dan semua itu karena kesialan atau efek negatif dari dosa-dosa dan karena meninggalkan pertaubatan. Terus-terusan berdosa, sulit bertaubat, maka kalaupun dia mau ibadah dikerjakannya itu dengan berat, susah, payah. Tapi kalau sudah bertaubat, dosanya sudah mulai sedikit, apalagi sudah tidak ada, ringan. Mungkin dia sanggup untuk sholat berjamaah. Mungkin dia sanggup untuk ikut mengaji. Mungkin dia sanggup untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Tapi susah, payah, berat rasanya. Dan sungguh pasti berlaku benar orang yang berkata, apabila engkau tidak kuat sholat malam dan puasa siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau adalah orang terbelenggu. Sungguh berbagai kesalahanmu telah membelenggumu. Maka inilah sebuah kebenaran. Susah untuk sholat malam, sholat tahajud. Susah untuk puasa sunnah. Itu termasuk orang yang terbelenggu oleh dosa. Guru saya menjelaskan lagi. Orang bisa duha istiqomah 12 rakaat. Orang bisa sholat awabin ba'da maghrib 6 rakaat. Qobliyah badiah istiqomah, witir istiqomah, sedekahnya banyak. Tapi kalau nggak tahajud, dia termasuk orang biasa. Bukan orang spesial di sisi Allah. Tapi kalau orang bisa sholat malam, maka ini termasuk orang yang spesial di sisi Allah. Jadi untuk menentukan spesial kita di sisi Allah, yaitu sholat malam. Siangnya puasa sunnah, Senin Kamis minimal. Kalau tidak, maka termasuk orang yang terbelenggu oleh dosa. Perlu bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya supaya kita mudah untuk bertaubat dan Allah menghapus semua dosa-dosa kita, kesalahan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.